Halo, Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, salam sejahtera. Ya kembali lagi ya bagi yang sudi ya melihat channel saya ini, terima kasih. Em, Saat ini kebetulan saya baru menyelesaikan satu proyek yang sederhana ya sesudah beberapa waktu. Nah ini saya bikin membuat dan merangkai ya suatu alat. Alat ini sebetulnya alat kontrol otomatis pompa ya untuk tandon atau toren ya, toren air dengan sistem wireless, dan juga di sini saya memasukkan di dalamnya ada wireless water level indicator atau monitoring ketinggian air sekaligus otomatis pompa. Jadi alat ini bekerja secara wireless ya dari tandon atau tangki air kita yang biasanya di atas rumah ya, di genteng atau di atas cor-coran ya. Itu secara wireless bisa nanti berkomunikasi dengan pompa yang ada di bawahnya untuk menyalakan dan mematikan secara otomatis ya. Kalau air habis dan air penuh dia otomatis mati dan nyala gitu ya. Sekaligus dia memberikan informasi tentang berapa ketinggian level air yang ada di tangki. Nah ini juga kelebihannya. Jadi level air itu kita bisa ketahui itu, nanti ada alatnya saya jelaskan bentar ya. Kita bisa mengetahui juga secara wireless ketinggian level air. Nah bagian-bagian barang ini nanti saya bedah ya semuanya secara total. Ini yang udah jadi. Nah bagian ini teman-teman ya, ini adalah bagian TX ya. TX atau kita bilang sebagai transmitternya. Transmitter itu sebetulnya terdiri dari mungkin pertama ya, ini pipa, ada pipa ya, dua pipa. Saya pakai PVC ya, PVC AW yang biasa, terserah merek apa. Ukurannya setengah inch satu, dan satu lagi sekitar satu lagi 3/4 inch. Kenapa dipilih ukuran ini nanti kita bahas. Lalu kabel yang terhubung dengan suatu box. Saya pilih box yang kategorinya waterproof gitu ya, IP65 atau IP55 atau 56. Kebetulan saya pakai ya mereknya nggak usah dilihat ya, saya nggak promosi merek. Nah di dalam box itu ada modul transmitter yang akan mengirimkan informasi yang ada di tangki tandon kita atau di toren. Di dalamnya juga ada sistem baterai. Kebetulan saya pakai baterai lithium ion ya, 18650 itu yang sederhana aja, yang murah. Dan juga saya hubungkan ke solar panel kecil, itu kebetulan hanya 5 watt, tapi saya rasa itu cukup untuk charging baterai, sehingga alat ini praktis tidak memerlukan listrik. Ya, untuk kerjanya kita nggak perlu narik kabel listrik ke atas, karena di situ juga banyak resiko ya kalau kita narik kabel listrik ke toren atau tandon yang umum ya. Biasanya orang kan pakai alat yang dikenal masyarakat kita namanya radar ya biasanya. Radar tuh yang 2 pelampung itu loh. Ada yang warna orange, ada warna apa. Mereknya juga macam-macam, ada Penguin, ada Kido, ada segala macam ya. Ada juga merek radar itu sendiri. Nah, cara kerja alat itu kan sebetulnya dia level switch ya. Kalau kita bilang level switch atau float switch. Dia prinsip kerjanya mekanis dengan 2 pelampung ya kan. Kalau airnya habis dan 2 pelampung itu kondisinya menggantung, dia akan meng-on-kan switch. Tapi kalau airnya naik pelan-pelan, nanti 1 pelampung udah terendam, pompanya belum mati kalau radar biasa ya. Nanti begitu sudah pelampung yang atas, yang kedua itu sudah mengapung juga, biasanya pompanya mati. Dia pakai sistem kesetimbangan mekanis ya. Kalau masalah pengapungannya, pengapungan bendanya itu, pelampungnya ya, itu sebetulnya secara fisika dia pakai hukum Archimedes. Nanti kita bahas semua di sini seperti apa itu. Nah, kebetulan di sini saya pakai sistem sensingnya ini. Ada dalam pipa ini ada sensornya. Saya tidak memakai sistem float switch atau level switch ya. Kenapa? Karena saya memilih sistem yang non contact. Di sini artinya non contact itu nggak ada kontak dengan air kita, sehingga saya nggak mau pakai sistem yang ada elektrodanya masuk ke air ya, karena itu
sudah lama saya coba sistem-sistem seperti itu ya. Di situ ada reaksi kimia yang nggak bisa kita hindari, yaitu elektrolisis ya. Elektrolisis ini logamnya itu somehow ada yang larut di air, sehingga airnya sebetulnya nggak kalau buat saya ya, terserah teman-teman mau berpendapat gimana. Kalau buat saya sebetulnya airnya itu jadi nggak terlalu pure atau nggak terlalu murni. Dan saya agak khawatir kalau buat saya, apalagi air untuk minum ya, bahkan untuk cuci atau mandi pun juga, kalau dia terkena proses elektrolisis logam ya dalam air, karena biasanya kita masukin elektrod ya, alat-alat yang banyak dijual di pasaran tuh, satu masih pakai kabel, yang kedua alat-alatnya itu pakai elektroda yang dicelupkan langsung ke torennya. Walaupun kita pakai elektrod logam yang sifatnya inert ya, inert itu artinya logamnya hampir mulia ya. Nanti saya jelasin kenapa juga dibilang logam mulia gitu kan. Logam mulia bukan emas, sebetulnya logam mulia itu logam yang derajatnya mulia karena tidak mudah teroksidasi, jadi nggak mudah bereaksi. Contoh logam yang mendekati mulia tuh banyak ya. Misalnya logam apalah gitu ya. Copper atau tembaga itu lumayan. Lalu di atasnya ada nikel. Kalau logam ini berupa senyawa ya, bukan unsur ya, itu harus dibedakan dalam dunia kimia ya. Kalau dia berupa senyawa, bisa juga dia logamnya logam, misalnya logam alloy. Logam alloy itu campuran. Misalnya kalau logamnya besi, bukan besi baja karbon biasa, tapi dia alloy, ada campuran alloynya sehingga dia menjadi stainless kalau dia dicampur dengan nikel dan vanadium biasanya, atau dia pakai chrome misalnya. Chrome dan nikel bisa juga jadi stainless chrome ya. Nah itu juga grade-nya beda-beda. Semakin mulia logamnya, sebetulnya semakin dia tidak mudah bereaksi, sehingga tidak terjadi elektrolisis dengan cepat, sehingga airnya tidak terkontaminasi. Prinsipnya seperti itu. Tapi logam-logam itu pun sebetulnya masih mengalami elektrolisis, sehingga itu tadi buat saya airnya itu kalau lama-kelamaan ya logamnya teroksidasi ya, proses elektrolisis itu melibatkan oksidasi juga. Kalau cuma logam biasa ya dia berkarat gitu ya. Karatnya atau bagian logam yang terurai itu kan akan bercampur dengan airnya. Jadi air kita buat saya nggak begitu safe ya, nggak begitu aman. Nah gitu. Oke, sekarang di sebelah sini tadi sesudah sensor dia masuk ke box, itu bagian modulnya ditenagai baterai lithium ion. Dan chargernya saya pakai satu buah solar panel 5 WP. Lalu yang ini adalah receivernya, RX-nya, Sanati X, ini RX. RX itu cuma satu box yang dilengkapi dengan 4 lampu, merah, kuning, hijau, biru. Ini adalah mengindikasikan nanti level air ya. Level air di tangki kita, merah itu 25% ya, artinya 0 sampai 25% ya, airnya sudah hampir tekor gitu ya. Kuning itu di kisaran 25 sampai 50%, nanti yang hijau 50 sampai 75, dan yang biru adalah 75 sampai 100, which is tangkinya penuh gitu ya, tangkinya full. Jadi nanti modul ini akan bekerja kalau airnya merah, pompa tuh otomatis nyala ya. Nanti airnya akan naik perlahan-lahan jadi kuning, jadi hijau. Ini mengindikasikan air di tandon atau di toren kita. Nah, ketika airnya nanti sudah menyentuh level lampu yang warna biru ya, atau sensor yang teratas nanti di sini, itu pompa otomatis akan mati. Jadi prinsip kerjanya seperti ini, sederhana, wireless, tanpa kabel, tanpa tenaga listrik ya. Mungkin baterai ini sendiri sekitar 48 jam nonstop itu hidup tanpa ada matahari untuk ngecas ya dari solar panel, itu masih tahan. Jadi kalau kita punya hari-hari yang sangat mendung atau banyak hujan ya kayak sekarang, sebetulnya nggak terlalu masalah gitu. Dia masih bisa reliable. Lalu yang kedua yang ini tinggal kita colok aja tanpa kabel ini ya, tinggal kita colok ke colokan listrik bebas. Colokan listrik di mana aja, jadi kita bisa nyimpen pompanya di mana aja bebas. Nah nanti dari colokan yang biru itu baru kita masukkan pompa kita. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi kita bebas menaruh pompanya di mana aja, nggak usah mikirin kabelnya yang ke radar apa. Kita nggak perlu itu sekarang gitu. Kita udah bisa transmisikan dengan sistem wireless. Nah untuk jaraknya, jarak wirelessnya ya,
Saya juga pakai modul yang murah ya untuk modul transmitter dan receivernya supaya nggak terlalu mahal ya biayanya. Kalau jaraknya sekitar 15 sampai 20 meter, nah itu insya Allah masih mumpuni sekali ya. Menurut saya ini yang modul yang saya buat ini saya uji sih maksimal mungkin bisa 30 meter ya, jaraknya lumayan, tapi tergantung halangan banyaknya tembok ya, tembok-tembok atau terhalang atau apa. Tapi yang pasti kalau yang bisa saya sampaikan di sini, insya Allah kalau 15 meter tuh aman lah, apalagi cuma 10 meter jaraknya itu, walaupun banyak tembok itu nggak masalah. Cuma kalau sudah 20-an meter mungkin ya tergantung temboknya ya, kalau penghalangnya terlalu banyak mungkin kadang-kadang sinyalnya ya mandek gitu, nggak nyampe atau gimana. Tapi kalau 15 meter ke bawah jaraknya, itu kayaknya aman sekali, itu udah saya tes. Oke, nanti saya akan sampaikan pengujiannya di video yang terpisah ya. Bagaimana sih alat ini kerja, sangat sederhana kok. Dibilang canggih ya enggak juga ya. Dibilang nggak canggih ya lumayan canggih sih, karena saya lihat belum ada yang bikin nih. Kalau ada yang bikin juga kayaknya jarang sekali gitu, karena ini wireless ya, nggak pakai apa namanya tuh elektrod atau probe yang masuk ke dalam tangki, nggak ada. Kita nggak ada itu, kita sistemnya non contact di sini. Oke, itu dulu untuk awalannya, nanti kita bahas mendetail selanjutnya. Oke teman-teman, ini HP-nya saya pegang aja ya, maaf kalau goyang-goyang. Kita lakukan aja pengujian sederhana ya. Di pengujian sederhananya mungkin ini yang tadi ya, TX modulnya. Dan ini saya pegang lampu ya, saya pegang lampu. Ini kita uji aja seolah-olah nanti ini saya colokkan ke colokan yang biru ya. Ini seolah-olah menjadi pompa kita ya, yang akan nyala otomatis ketika air habis dan akan mati otomatis ketika air penuh dengan sistem wireless. Anggap beban ini jadi pompa ya. Dan alat ini di dalamnya sudah dilengkapi relay ya, which is relaynya itu ya tertulisnya sih 30 ampere. Tapi itu kan untuk maaf, itu untuk beban resistif ya. Kalau bebannya induktif seperti motor, saran saya maksimum ambil 40%-nya lah ya. Jadi kalau relaynya 30 ampere ya maksimal 12 ampere lah. Jadi kalau kita bicara pompa ya pompanya sampai 2500 watt lah. Itu masih oke. Sampai 2500 watt itu sangat reliable, masih kuat. Kalau cuma pompa-pompa kecil ya, cuma pompa bahkan nggak nyampe 1000 watt gitu ya, itu apalagi terlalu mumpuni alat ini sebetulnya. Itu mungkin cukup pakai relay yang lebih kecil, cuma saya sengaja pasang relay yang lebih aman. Nanti ini akan saya colok ya, dan ini akan kita simulasi untuk sensing air. Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Ini wireless ya, dia tidak terhubung. Nah, saya coba dekati dulu ya supaya teman-teman tahu ya. Jadi box ini ya, ini cuma box ya, box kayak begini ya. Saya pakai box ya, mereknya ini ya, baca aja lah sendiri. Katanya IP56 katanya, ya udah oke lah. Ini saya lubangin 2, saya kasih gland ya. Nah, ini kabelnya juga nggak terlalu panjang sih ya. Ini kabelnya kebetulan karena kita di sini ya, di situ juga teman-teman bisa lihat ya, lampunya ada 4. Jadi kita bicara sensing di sini dengan sistem 4 channel ya. Karena dia 4 channel, nah ini kabel ini juga isinya nih 5 ya. Ini kabelnya kabel 5 core. Kenapa 5 core? Karena ada 4 channel, yang satu lagi untuk commonnya nanti kita bicara. Nah, pipa ini ada 2 pipa ya. Yang ini yang 3/4 nih, yang gedean ya. Ini yang 3/4. Ini yang setengah, satunya yang lebih kecil. Nah, yang 3/4 ini sebenarnya ini yang akan kita hubungkan dengan torrent ya. Karena torrent itu biasanya lubangnya ada 2 ya. Lubang torrent itu, kalau torrent yang ukuran 500-an liter biasanya sih. Kalau yang kecil lubangnya ada yang cuma 1 sih memang. Tapi semua lubang torrent itu biasanya dia jenisnya drat dalam, ukurannya 3/4 inch. Nah, jadi kalau drat dalam 3/4 inch, cocoknya pipa ini karena akan kita hubungkan dengan torrent ya sama-sama 3/4 gitu. Pipa ini gunanya buat apa? Pipa ini
adalah pipa yang nanti secara fisika sih ya, hubungannya dengan toren itu adalah bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan tuh kayak selang water pass-nya tukang gitu. Jadi ini akan berhubungan dengan sisi bawah toren membentuk huruf U gitu ya. Jadi kalau level torennya naik, ini juga naik. Gunanya buat apa? Karena di dalam pipa 3/4 ini, kita akan masukkan sebuah pelampung. Apa isi pelampungnya? Isi pelampungnya sebetulnya ini adalah magnet ya. Karena nanti magnet ini juga harus kita hitung nih bikin pelampungnya nih, panjangnya berapa ya, ukurannya berapa. Dan ini juga kita silen ya dengan karet supaya nggak masuk air. Ini mesti bisa melampung. Nanti ketika ini kan nanti pipa ini dihubungkan dengan tandon. Tandonnya airnya mulai naik karena ini berhubungan ya dengan tandon. Nanti pelampung yang ada di dalam ini juga ikut naik pelan-pelan gitu ya. Seiring dengan kenaikan muka air atau level air di dalam tandon. Nah, pipa ini kita rangkaikan dekat dengan pipa yang sensor. Jaraknya segini lah ya. Gapnya 1 cm masih boleh lah, masih oke 1 cm juga. Jadi kalau agak renggang dikit gini masih nggak apa-apa. Kalau mau rapat gini ya lebih bagus, nggak ada masalah ya. Asal jangan jauh begini aja, sensornya nggak baca kalau jauh. Ya seginian lah, 1 cm atau gimana. Nah nanti seiring ini naik, kita udah menempatkan beberapa sensor di dalamnya. Nah, saya nggak punya rahasia di sini ya. Jadi sensor dalam ini akan saya kasih tahu terang-terangan. Itu adalah magnetic reed ya. Magnetic reed sensor. Sebetulnya itu sensor magnets. Nanti begitu pelampung ini naik, dia akan meng-on-kan magnetic sensor yang kita masukkan ke dalam pipa yang 1/2 inch. Nah, ini akan mengirim sinyal ke TX untuk menyampaikan levelnya, baru dari TX dikirim secara wireless ke RX kita atau penerima kita, supaya dia tahu indikator airnya dari mana, apakah pompa perlu nyala atau enggak. Seperti itu sistem kerjanya. Makanya pipa yang ini bisa kita abaikan ya, bukan kita abaikan sih, saya taruh di samping dulu karena ini nanti terhubung dengan tandon atau toren aja, jadi kita pakainya ini aja nih. Nanti ini kita geser-geser aja begini nih di sini, mensimulasi muka air di tandon dan kita lihat reaksi di RX. Saya udah siapkan colokan listrik, nanti kita colokan ya. Dan ini lampunya tadi kita anggap ini sebagai pompa ya, karena saya nggak punya pompa buat saya pasang nih di sini. Pompa saya udah nyambung semua, jadi kita pakai lampu aja. Oke, sebentar kita hubungkan ya. Oke teman-teman, bagian RX-nya udah saya colokin ya, colokan listrik, lalu saya pasang lampu di colokan yang tempat pompa itu yang biru. Ini pelampungnya saya pegang, tinggal kita geser aja untuk interaksi dengan, ini isinya magnet tadi ya saya bilang, untuk interaksi dengan reed switch atau sensing yang ada di dalam pipa 1/2 inch itu. Kita lihat sama-sama reaksinya ya, ini saya geser ya. Nah ini cukup saya taruh aja nih di dekat sini ya. Coba saya kecilkan videonya supaya kelihatan ya. Nah ini saya simpan aja dia di sini ya, di dekat ini. Kita lihat reaksinya ya. Tek, nah lampu merah nyala teman-teman. Nah lalu ada jeda, lampu menyala. Ini artinya pompa aktif karena level air yang terbaca di sensor adanya di level ini, berarti di bawah nih ya. Kalau di atas nanti ujungnya sana ya. Ya nggak ujung banget, cuma dekat-dekat ujung lah. Tergantung ketinggian ininya ya. Ini kebetulan saya tangkinya untuk tangki 320 liter ya. Kalau untuk yang 500 liter nanti ketinggiannya tinggal di adjust aja. Tapi secara umum pipa ini panjangnya kurang lebih cukup 1 meteran lah. Ya, pompa nyala terus ya. Sekarang simulasinya. Dalam tandon air kita kan tadi ada pipa satu lagi, nanti tuh yang kita taruh untuk pasang pelampung. Air kan di tandon naik, di pipa yang satunya tadi karena dia ini ya bejana berhubungan ya secara fisika, dia akan naik juga. Sehingga ini pelan-pelan dia akan naik nih. Ini saya geser ya pelan-pelan, kita lihat gimana biar kelihatan dua-duanya nih. Sebentar maaf. Nah gini ya. Dan ini jaraknya deket ya, cuma 1 meter, tapi aktualnya tadi saya bilang ya 15 meter atau 20 meter juga bisa ini. Nah, ini saya geser ya pelan-pelan ya.
apa yang terjadi kita lihat. Terus air naik misalnya kan, muka airnya naik nih. Tek. Nah, kalau teman-teman lihat ini kurang begitu kelihatan ya karena sama-sama lampu sih. Ini sebetulnya lampu kuningnya hidup teman-teman. Ya. Ini lampu kuning hidup artinya muka air tuh udah naik. Karena sensor ini sekarang udah ada di sini ya, di garis ini ya. Lampu tetap nyala, artinya pompa masih hidup terus nih, karena muka air baru naik ke level yang warna kuning. Lalu saya geser lagi nih ya, saya geser lagi ke atas ya. Ini seolah-olah tandonnya sudah makin ngisi nih, ya kan, ke atas kan. Nah ternyata lampunya sekarang sudah sampai di level yang hijau, teman-teman lihat ya. Jadi tadi begitu airnya nanti di sini udah di level ini, warnanya udah ganti lagi hijau. Sementara lampu ini masih nyala, artinya di sini mengartikan pompa itu belum mati karena airnya belum penuh. Kan lampu hijau yang nyala ya. Lalu saya geser lagi gimana biar kelihatan ini ya. Agak sempit tempatnya, maaf. Ini saya geser lagi ya ke atas ya. Ini alih-alih airnya penuh gitu ya. Saya geser dia nih ke atas. Nah, ternyata lampu biru nyala tuh. Nah, ditunggu beberapa saat, memang sengaja saya buat rangkaian delay di dalamnya ya. Jadi begitu air itu di level yang penuh ya, dia di sini nih ya. Nah kalau sekarang deteksinya di sini nih udah nyampe level penuh nih karena tangki saya lebih kecil ya. Begitu sampai sini sensor itu akan ke yang biru dan memerintahkan pompa untuk mati karena airnya udah penuh. Nah kebalikannya sekarang kita simulasi. Airnya tuh dipakai ya, airnya dipakai, misalnya kita pakai mandi, pakai cuci segala macam ya, sehingga air di tandon atau toren tuh berkurang. Tentu pelampung ini juga levelnya turun ya, dia turun, kita geser aja di sini nih, nggak usah bersentuhan juga nggak apa-apa, kita geser di sini ya. Ini nanti masih biru ya, belum karena sampai 75% dia masih biru. Ini saya geser terus ya ke bawah, geser lagi dikit lagi mungkin. Nah dia berubah tuh jadi hijau ya kan. Dia jadi hijau posisi sekarang udah di sini ya. Airnya udah turun nih ceritanya di tandon. Itu hijau tuh menandakan air di level 50 sampai 75%. Saya geser lagi nih ya biar kelihatan nih dua-duanya gini. Saya geser ke sini ya. Seolah-olah airnya turun nih dipakai ya. Nah, begitu turun nanti kita lihat dia akan ganti ya. Nah, dia masuk ke kuning. Airnya udah makin rendah nih, tinggal di sini. Lampu belum hidup, artinya pompa belum diperintahkan untuk hidup. Karena pompa diperintahkan hidup ketika air sudah di low ya, udah di level low. Nanti yang merah baru pompanya hidup. Nah, kita turunkan lagi, airnya dipakai terus nih. Kita turunkan lagi sampai ke level habis airnya di sini nih. Nah, baru dia merah nyala. Nah, dengan jeda berapa? Ini saya set sekitar 3 second ya atau 3 detik pompanya nyala lagi. Nah siklusnya seperti ini terus teman-teman. Nanti pompa tandon yang isi lagi, dia naik lagi ini ke atas ya kan, dia naik lagi, lampu juga berubah lagi, udah naik kuning. Nanti saya geser lagi nih ya, sambil saya geser nanti lampu berubah jadi hijau tuh kalau dilihat hijau. Saya geser lagi terus ke sini, lampu berubah jadi terakhir biru dan ada jeda mati. Jarak ini bisa sampai 20 meter seperti tadi saya bilang. Kalau halangan temboknya sedikit bahkan mungkin bisa lebih. Tapi kalau halangan temboknya banyak atau banyak sekali mungkin hanya 15 meter gitu ya. Itu dia kira-kira sensor ini ya. Dan lalu ini solar panelnya terhubung cuma pakai kabel nggak begitu panjang ya, karena saya akan pasang rencananya ini ditumpuk begini aja di atas tandon atau toren ya. Solar panelnya ini mereknya baca sendiri aja, udah tahu kan. Modelnya seperti ini, dayanya 5 WP. Nah ini jadi sistem wirelessnya seperti ini. Ini udah saya buktikan ya. Ini bisa bekerja dengan cukup proper dan reliable ya. Tadi kalau saya geser lagi ya dari level atas, saya geser ke bawah, set ya kan. Nanti lampunya dia akan berubah warna dia. Nah, dia berubah jadi hijau.
Saya geser lagi makin turun ke sini. Lampunya akan menyesuaikan. Nah, warna kuning, pompa belum nyala. Saya geser sampai mentok, airnya habis, nyala warna merah, pompa hidup lagi. Nah, lampunya nyala lagi. Gitu kalau saya balikan lagi ya, supaya mati. Terus sampai air penuh ya, langsung aja biar cepat. Nah, sampai biru gini, mati lagi dia. Air udah di atas. Oke, kira-kira ini cara kerjanya. Nanti kita bedah seperti apa bikinnya, seperti apa isi dalamnya di video selanjutnya.